Saudara-saudaraku terkasih, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji Jumat 16 Mei 2025, hari biasa pekan keempat Paskah. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber keselamatan, Engkau telah menebus kami dengan darah Putra-Mu. Dengarkanlah suara permohonan kami, semoga kami memperoleh hidup dan perlindungan daripada-Mu, serta senantiasa memuji-Mu tanpa cela. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes, dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 14 ayat 1-6. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu Aku sudah mengatakannya kepadamu. Sebab Aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat Aku berada, kamu pun berada. Dan kemana Aku pergi, kamu tahu jalan ke sana." Kata Thomas kepadanya, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke sana?" Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudaraku terkasih, selamat pagi. Dalam suatu pengalaman 15 tahun yang lalu, ketika saya mengalami kanker stadium 4, waktu akan dioperasi besar, maka saya dibangunkan oleh Yesus untuk percaya kepadanya, dan Yesus salah satu kalimatnya mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Tentu ketika mendengar kalimat itu, bertanya dalam hati, apa makna dan artinya? Pengalaman ini bukan hanya pengalamanku, tetapi juga pengalaman para murid yang antara lain dialami oleh Thomas. Karena Yesus berkata, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepadaku. Kemana Aku akan pergi, kamu akan kutunjukkan jalan kemana." Maka Thomas, salah seorang muridnya, bertanya, "Bagaimana kita tahu kemana Engkau pergi?" Maka Yesus menekankan, "Akulah jalan." Jadi artinya apa? Sebagaimana kita tiap hari melewati jalan. Jalan adalah sebuah lokasi yang menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain. Entah itu berbentuk lorong, gang, jalan besar. Dan kita jelas tujuannya mau kemana. Melalui lorong, gang, jalan biasa, jalan besar, atau jalan tol. Dan jalan itu yang kita lewati dalam satu proses menuju Bapa di surga. Karena tidak satu orang pun yang menjelaskan tentang hidup sesudah kematian, kecuali Yesus sendiri. Yesus menunjukkan jalan kepada kita, dan kita cuma cukup percaya. Yesus tidak pernah menipu. Yesus itu serius berkata. Maka Dia katakan kepada para murid, "Percaya, kamu tidak akan tersesat."
Maka kita juga harus percaya dengan iman kita, bahwa kita akan diselamatkan, dan kita lebih beruntung daripada Thomas. Karena Thomas belum tahu apa yang dilakukan oleh Yesus. Hanya yang mereka lihat adalah bagaimana Yesus menyembuhkan orang, mempergandakan roti, bersabda. Tetapi penyaliban yang melahirkan kebangkitan itu dia belum tahu. Kita sudah tahu. Maka kita lebih beruntung untuk lebih mudah mencerna apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai jalan. Yang kedua, kebenaran. Yang Yesus katakan, akulah utusan Bapa. Jadi itu benar. Sebagaimana tadi disampaikan, tidak satu orang nabi pun yang berbicara tentang hari esok kecuali Yesus sendiri dan menjanjikan keselamatan. Jadi apa yang dikatakan oleh Yesus itu benar. Tidak ada kebohongan sedikit pun. Dan kita juga harus mengikuti Yesus agar kita boleh menjadi jalan bagi orang lain yang tersesat, yang mengalami kesulitan, dan juga kita memberikan keterangan yang benar. Juga melakukan yang benar. Yang ketiga adalah hidup. Kenapa dikatakan hidup? Karena Allah, yaitu manusia, yaitu Yesus sendiri, menciptakan kita. Memberikan kepada kita nafasnya. Dan membiarkan nafas itu tetap utuh, artinya tetap hidup kekal. Karena itu, untuk mendapatkan hidup kekal, Yesus menuntunnya ke jalan kebenaran. Dalam cinta kasih yang amat sangat luar biasa, dalam solidaritasnya sebagai putra Allah yang menjadi manusia. Kita beruntung bagaimana Yesus menerangkan semua proses kehidupan kita menuju kebahagiaan kekal. Di mana kita sejak kita diciptakan, kita dilahirkan, kita diurusnya, sampai pada hari di mana kita akan kembali ke rumah Bapa, meninggalkan jasad kita. Yesus tetap mengurusnya. Hanya modalnya adalah percaya dan melaksanakan tugas-tugas yang diberikan kepadanya dalam cinta kasih bersama dengan sesama. Semoga kata-kata Yesus pada pagi hari ini, akulah jalan, kebenaran dan hidup, menjadi sebuah tuntunan yang membuat kita bisa terbuka mata dan hati kita untuk melihat betapa bersyukurnya kita telah dipilih menjadi putra-putri Allah. Dan melalui Yesus kita mendapatkan penebusan. Berbahagialah orang yang percaya. Seperti yang dikatakan kepada Thomas. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Tuhan memberkati.